Selamat datang di Sastra Digital Junior. Perkenalkan, nama saya Natalia Desimoro, biasa dipanggil Desi, tapi kalau teman-teman yang akrab itu biasa panggil Nat aja gitu. Kadang Natnya itu diganti A-nya jadi U, jadi Nat. Agak gila emang karena ya begitulah. Jadi boleh silakan panggil Desi atau Nat. Dan saya di sini diminta oleh teman-teman dari Sastra Digital Junior untuk jadi host di hari ini, yang mana kita akan membahas soal membaca puisi sebagai peluang karir baru di dunia digital ya. Ini sangat menarik sekali. Dengan di sini kita udah kedatangan selain narasumber kita Pringadi Surya, ada Alvin Rizkianto. Halo Alvin, dari Jakarta ya. Selamat menyimak, boleh juga nanti kalau pas kita ada sesi tanya jawab nyalakan kamera, nyalakan mic-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Sastra Digital Junior ini adalah platform gitu untuk berbagi tentang sastra, tapi fokusnya adalah pembacaan karya, gitu, pembacaan cerita atau puisi oleh anak-anak yang dimana disajikan dengan sangat menarik sekali dan dengan editan-editan animasi yang lucu ya, dengan harapan banyak anak-anak atau orang tua yang melihat kontennya dan juga bisa meningkatkan ini ya, minat dalam membaca gitu. Karena kalau untuk menjangkau buku anak-anak sekarang termasuk yang sulit ya. Tapi nggak tahu nanti kalau pendapat Bang Pring sendiri gimana. Sorry, jadi kebiasaan manggil Bang gitu ya. Pring sendiri gimana? Soal buku anak-anak yang belakangan ini tuh lumayan ini ya, sulit didapatkan. Selain itu bukan prioritas utama, udah gitu lagi mahal. Nah itu. Langsung nih. Oh ya, boleh. Kita Kalau pertanyaan untuk gimana dulu? apa ya, untuk buku anak secara perkembangannya sebenarnya cukup menjanjikan ya. Sekarang juga banyak sekali tumbuh dan beralih gitu dari penulis-penulis yang tadinya serius, dewasa, mengubah karirnya menjadi penulis buku anak gitu. Karena memang momennya dalam beberapa tahun belakangan sepertinya itu menjadi salah satu fokus dari pemerintah ya, dalam penyediaan bacaan anak gitu. Jadi ada penulisan cerita rakyat yang anak, terus ada penulisan buku-buku anak sesuai kategori-kategorinya gitu ya. Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir pemerintah menunjukkan perhatiannya gitu ya terhadap di satu sisi penulisan dan penyediaan buku anak gitu ya, oleh penulis-penulis yang diseleksi, ada guru, ada masyarakat umum gitu. Jadi sebenarnya aksesnya ada, cuma mungkin kurang tersosialisasi ya. Jadi buku-buku anak tuh di web mereka tuh banyak sebenarnya yang bisa dibaca gitu. Dan juga secara penjualan ternyata di toko-toko buku yang lagi tumbuh memang buku anak sekarang. Memang dengan tantangannya harganya yang kian mahal ya. Kayaknya nggak ada yang di bawah 100.000 deh buku komik-komik edukasi itu gitu kan. Harganya memang mahal dan di sisi lain memang seperti kata Nana tadi, tantangan buku mahal itu ya memang segmentasi buku atau ketidakmampuan orang membeli buku ya karena memang faktor ekonomi kita gitu ya. Jadi dia karena faktor ekonomi kita, struktur penghasilan masyarakat Indonesia itu cenderung rendah, ketika dia didistribusi kebutuhan buku menjadi nomor sekian gitu. Tetapi kalau yang mengakalinya sekarang orang tua yang sudah formasi, mereka bisa mengunduh buku-buku digital yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sebenarnya itu salah satu solusi, atau ada juga kan kayak aplikasi Ipusnas gitu ya. Nah, itu juga menjadi pilihan alternatif yang bermanfaat karena buku anaknya cukup banyak besar. Oh ya, teman-teman, mengapa kita tadi singgung sekilas tentang buku anak? Karena Pring ini adalah seorang bapak-bapak yang memiliki dua anak yang belakangan ini suka share konten ya, konten yang berhubungan sekali dengan dunia tulis-menulis, spesifiknya itu puisi ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kita kan lihat tadi postingan-postingan baca puisi di media sosial. Jadi penasaran gimana sih membuat anak itu mau membaca? Apa triknya? Sebenarnya tiap anak triknya beda-beda ya, karena mereka lahir dalam situasi zaman dan situasi keluarga yang berbeda. Kalau anak yang pertama itu relatif mudah ya untuk ngajak dia membaca buku, karena pada saat itu kami memang berada dalam situasi sedang sama-sama kuliah. Jadi mungkin dia lihat ibunya lanjut S2, bapaknya lanjut sekolah lagi juga kan. Jadi iklim belajar dan kepo terhadap buku itu sudah terlihat, sehingga kami tinggal memfasilitasi aja bukunya, mulai dari yang buku-buku tebal itu, buku-buku yang tidak sobek itu, sampai buku-buku anak, bobo dan lain-lain. Jadi progresnya sampai sekarang dia sudah SMP nih, Net. Wah, ternyata Dia sudah baca novel sekarang sudah baca novel dan sudah dikasih Ipusnas gitu. Jadi dia bebas buku, cuma dengan syarat kalau kamu download buku apa harus tanya dulu buku ini sudah boleh dibaca atau belum. Oh, berarti selalu ada diskusi gitu ya. Ya, teman-teman, Ya, ini juga adalah seorang penulis yang, apakah itu juga salah satu faktor yang akhirnya menanamkan kepada diri Pring sama istri supaya anak-anak itu juga harus rajin membaca gitu, diperkenalkan dengan itu semua? Mungkin itu menjadi salah satu variabel ya, tapi intinya tuh gini kan, bagaimana sih orang tua tuh bisa membangun bonding ya ke anaknya lewat apa. Karena mungkin preferensi saya sangat terbatas nih, Nan. Cuma tahu ya nulis, baca puisi, ya udah nih kalau lagi ayahnya lagi pulang, lagi family time, yuk kita ini yuk baca puisi bareng gitu. Awalnya tuh begitu, atau
daripada mereka nonton TV, dulu nggak ada TV kan, gitu ceritanya. Daripada mereka nonton TV, yuk Oh. coba yuk kita bikin konten aja. Jadi Mm-mm. kalau di YouTube tunjukin kalau mau bikin konten, satu konten 2.000 nih atau 5.000 gitu. Oh, jadi emang ada ditawarin sesuatu bukan sukarela Ada, gitu. ada. Oh, baiklah. Itu berhubungan sekali sama pertanyaan berikutnya, ternyata udah terjawab. Oke deh. Tapi akhirnya setelah awalnya ditawarin sesuatu, sekarang sudah pengen sendiri ya? Nah ya yang mungkin kalau yang besar sudah, karena sudah mulai remaja dia jadi agak malu gitu ya kalau di depan kamera. Kecuali memang Iya, iya. ada motivasinya besar nih, misalnya ayo ikut lombanya, kalau menang dapat ini nih gitu kan. Baru dia mau. Tapi kalau untuk yang normal-normal, malah sekarang sedang masa agak payah gitu kan, dia sudah SMP. Nah kalau yang nomor 2 memang masih semangat dia, ayo baca apa lagi. Karena dia seneng banget tuh kalau dapat uang jajan tambahan tuh. Lumayan lah ya, buat beli apa hal-hal yang menarik gitu ya. Nah, saya pernah dengar ada yang bilang, walaupun kita itu punya buku banyak di rumah, supaya anak mau membaca, tapi banyak juga anak yang tetap tidak membaca, lebih suka main gadget kan, zaman sekarang malah banyak konten yang menarik dan lebih canggih. Gimana pendapat Pring? Nah itu tadi kan saya baru jelasin apa situasi yang pertama ya. Anak pertama kan Oh relatif ya. lebih muda. Nah ketika anak kedua lahir tuh saya sudah pindah lah ke lebih settle, apa, di rumah yang sudah nggak kuliah gitu, sudah bekerja, sudah waktu family time-nya berkurang gitu, sudah ada televisi kan. Dan memang itu gadget itu memang luar biasa sih ininya, candunya ya, atau TV juga ya, atau di TV kan nonton YouTube-nya di TV dia. Cara kita adalah gimana mengimbangi, misalnya, oh, misal ayah boleh nggak nonton TV gitu, ayah boleh nggak nonton Netflix. Oke. Tapi kalau kamu mau nonton 1 jam, kamu harus baca buku 1 jam. Kalau saya menerapkannya gitu. Oh, berarti Jadi tentu saja kita provide ya buku-bukunya, dan di masa COVID itu kan banyak obral buku tuh, termasuk buku anak yang diskon sampai 70% gitu kan. wow. Program-program dari Semesta Buku Gramedia itu kan. Jadi buku-buku komik edukasi itu bisa kita beli 20.000, 30.000 tuh. Dan waktu itu, nah disitulah mungkin saya nambah stok aja banyak waktu itu. Jadi mereka ada kerjaan lah untuk pekerjaan sih. Jadi ada waktu untuk membaca buku gitu. Dengan nanti dikompensasi, oke boleh nonton film atau boleh main game gitu. Jadi harus iya. imbang intinya. 1 jam main di luar, pilih 1 jam main di luar, 1 jam baca buku, atau 1 jam ini apa, megang gadget atau nonton TV, silakan pilih. Oh, itu ada waktu khusus nggak, atau di hari-hari biasa aja, atau hanya weekend gitu? Kalau pas masih SD sih lebih fleksibel ya. Karena tuntutan akademisnya kan belum berat nih. Nah begitu udah kelas 6 itu yang udah kelas 6 kan, apa ya pendidikan kita kan tahu sendiri kan, yang kelas 6 harus lebih serius gitu. Untuk tes masuk SMP dan lain-lain. Jadi sampai sekarang SMP nanti harus persiapan masuk SMA, harus dijaga nilainya dan lain-lain, sehingga kalau untuk gadget itu saya batasi di weekend kalau gadget. Oh iya. Kalau baca buku boleh, tapi baca buku karena dia baca bukunya digital ya kebanyakan, si kakak tuh digital, juga dibatasi waktunya per hari untuk baca yang non pelajaran. Ya, biar tidak mengganggu pelajarannya gitu ya. Karena kalau sudah baca itu nggak tahu waktu biasanya dia. Ya, kayak kita juga kan kalau udah baca apalagi Ya, kalau kita novel menarik kan. ingat nggak dulu kita zaman keluar Harry Potter? Ah ya, saya sampai pernah ya di Selesai asrama kayaknya itu. nggak? Iya. Apa, udah jam tidur ya asrama, bawa senter. Dari Nggak matikan tidur, lampu. saya 8 jam baca buku itu. Oh my god. Yang mana? Yang apa tuh namanya? Yang keempat ya, yang seru tuh, yang Yang dia keempat. main Oh iya, turnamen itu ya, The turnamen. Goblet of Fire. Nah, ya gitu, Fire. Nah, itu juga dulu saya SMA tuh, waktu itu masih SMA ya. Ya sih. Itu diem-diem aja nggak tidur di kamar. Di asrama dulu disembunyikan dalam selimut, kalau ketahuan suster kan kena sita. Ya, lalu kalau menyesuaikan bacaan anak tuh gimana supaya maksudnya sesuai dengan menarik mereka? Apakah misalkan jalan bareng gitu ke toko buku, atau disesuaikan sama hobinya? Kalau di Aceh ini alhamdulillah perpus Will kan deket ya. Kadang mereka diajak ke sana. Nah, dan senang-senang aja gitu kalau diajak ke perpus Will. Kalau diajak ke Gramet juga pada senang juga. Cuma karena aktivitas di luar gitu agak susah, jadi kita nggak ada jalan-jalan sih. Sekarang tuh sudah terbentuk sih, udah nggak susah-susah lagi gitu. Jadi cuma ya itu apa, motivasi utama mereka itu kalau nggak nonton main game, itu memang nggak dielakkan. Dan kita juga pernah di usia itu. Iya Tapi ya sih. itu, kalau kamu mau main game, baca buku. Jadi itu pokoknya kewajiban utama gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau yang besar sudah lumayan ini lah, dia sudah cepet. Buku apa lagi yang boleh? Kemarin tuh dia baca novelnya yang Oki Madasari, yang Seri Mata misalnya. Wow, menarik sekali Oki Madasari. Sudah 5 sekawan, sudah habis semua di Pusnas tuh, sudah dibaca semua sama dia. Menarik pula bacanya. Oke, tapi selain buku fiksi, ada nggak buku lain yang jadi jembatan untuk menumbuhkan minat baca mereka gitu? Kayak komik atau majalah? Kalau komik pasti, kan bapaknya wibu ya gitu. Baik. Apa aja tuh? One Piece? Enggak ya? One Piece enggak, karena apa? Tahu kan
Kalau Naruto, nah kalau Ya, si yang ya. pertama tuh Naruto dia, terus Demon Slayer, Oh, yang kemarin di film di terus bioskop. Blue Lock ya, Blue Lock juga dia non boleh. Terus yang sepeda itu apa? Aussie Mhm. pedal. Oh paling suka ini dia, volley volley. Siapa namanya? Nah, Volley apa? maaf nih bukan ibu, nggak hafal saya. Saya hanya nonton Conan. Dulu kan Nah, kalau suka Conan dia. Nah, detektif ya. kalau sama Conan Oh, tuh Conan juga. gila-gila kali sama Conan. Ya. Oh, Karena pernah tak ajak nonton bioskop nonton Conan. oh, ini seru-seru. Sekarang tuh udah ada di Netflix sih, banyak kan. Tapi kalau di Aceh nggak ada bioskop Hmm, nih, jadi mau nonton Demon Slayer susah baru kali. tahu. Ternyata ntar ada bioskop di sana. Ya ampun, Nggak gimana syar'i. aja aku selama ini. Oh iya, iya, I see, I see. Nah, setelah baca tek baca, udah bahas bacaan mereka. Nah, kita akan spesifik ke konten nih. Kan mereka baca puisi. Gimana sih cara memperkenalkan ke mereka itu puisi ke anak-anak? Mengingat puisi itu kan lumayan ya, perlu trik khusus untuk membacanya dan maknanya juga belum tentu seperti yang tertulis gitu. Dan puisi anak juga mungkin sedikit ya yang setahu saya. Sebenarnya kalau puisi sih sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada kayak standar khusus yang kuterapkan ke mereka harus bagaimana harus bagaimana. Kalau tadi kan Hmm. situasi berbedanya mungkin anak pertama. Kalau yang Mhm. pertama situasi pertama di anak pertama dulu, di masa saya suka baca kan buku-buku puisi awalnya Reza Pardi dan lain-lain itu kan. Terus dia nimbrung terus apa baca akhirnya dia lihat saya suka baca dia ikut baca gitu. Jadi dulu kan ada ingat nggak zaman-zaman malam puisi Iya, iya, iya. lagi rame. Nah dulu tuh rutin ikut malam puisi Bandung dulu waktu itu di Bandung maksudnya. Oh, dulu Nah di dia ikut, Bandung. Oh, dia selalu ikut setiap acara malam puisi Bandung. mhm. Ketika saya naik maju dia ikut terus dia bilang pas itu mau ikut juga mau tampil juga katanya oh, gitu. Oh, jadi udah cukup lama ya diperkenalkannya. Ya Oh, waktu itu kayak umur sebelum, tiga empat tahun deh umur 3 4 tahun tuh pertamanya. oh lagi gemes-gemesnya. Habis habis itu ya tadi dia baca gimana kan sering nanya gimana bacanya baca aja gitu nggak usah yang kayak kalau di sekolah kan diajarinya kayak yang deklamasi gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Nah coba ini kamu baca aja coba baca biasa aja coba nggak usah terlalu berlebihan lah gitu yang penting dibaca aja. Oh, berarti nggak harus dijelaskan maknanya atau dikasih referensi di YouTube gitu. Itu kayaknya kena ini juga mungkin doktrin Sapardi ya jadi Mhm. puisi itu kan pada mulanya bunyi gitu jadi bukan soal makna yang penting kalau buat anak-anak yang mungkin ya karena kan mereka nggak dalam kerangka untuk mengkritik atau menelaah kan untuk menyenangkan aja untuk happy happy dan bonding dengan bapaknya gitu kenal dunia bapaknya kalau lagi nulis itu kayak apa gitu kan jadi nggak ada penekanan mereka harus mengerti itu jadi yang penting bunyinya oh nadanya tuh kurang kurang ini kurang pas pemotongannya gitu paling aja coba coba Mhm. kalau saya ngajarin coba bayangkan baca puisi itu nggak ada bedanya dengan kamu bercerita dengan orang lain. Bayangkan kamu ngomong ke seseorang kayak apa gitu. Itu aja. Kalau yang kedua masih suka-suka dia nggak bisa diatur. Yang penting dia baca dulu biar dia tahu aja. Masih waktu itu kan sekarang masih kelas 3 pasti SD. Mhm. Oh, berarti, oh ya tadi yang pertama itu Hana atau Giana ya? Yang pertama Hana. Yang pertama Hana, yang kedua Giana. Terus apa tadi kan kayak nggak dikasih aturan yang harus gimana, nggak diwajibkan mereka harus baca puisi kayak orang dewasa gitu kan? Berarti selama ini kendalanya nggak begitu terasa gitu ya? Atau dari mereka sendiri mungkin ada kelihatan yang merasa kesulitan saat baca puisinya? Ya kalau apa si Hana kan pengennya menang misalnya kan. Udah ini Mhm. ya mungkin ngasih dari sisi penyadaran aja bahwa oh ini nggak perlu lah kamu mikir menang itu yang penting have fun aja baca puisi. Oh, itu kalau terkhusus saat untuk lomba ya? Ya kalau terus kalau lagi bonding juga kan yang penting baca aja. Ini apa Mhm. motivasinya tuh gini, misal kita berada di suatu tempat yang sangat indah ya, Mhm. lagi jalan bareng, lagi liburan. Kak, masa kamu nggak punya kenangan di sini gitu, lah ngapain kek gitu. Cuma foto-foto, masa nanti kan kamu ketika dewasa melihat ini lagi kan harusnya adalah kenangan kayak baca puisi lah, mau nggak mau gitu. Oh, jadi itu ya Kalau salah lagi satu cara ya mengajarnya. yang ngajarnya Mhm. kalau kami lagi jalan-jalan bareng ke tempat alam yang indah, Mhm. kalau sempat ya baca puisi, kalau lagi bawa. Tapi ada nggak dari puisi-puisi itu yang mereka paham betul gitu dengan makna puisinya atau pernah didiskusikan ini puisi tentang apa sih gitu? Ada nggak? Gimana ya? Kayaknya enggak deh, kayak enggak dalam arti gini. Mereka Mhm. kan buku puisi itu kan kayak ketumpuk aja tuh di kamar misalnya, di rumah. Mhm. Eh, kalau buku puisi orang lain ini apa nih? Atau enggak itu nanti belum bisa kamu ngerti, bisa saya bilang kayak gitu aja. Oh, iya, iya. Oke. Terus kalau apa? Dia lihat puisi buku saya, misalnya buku kan dibaca juga. Ini aja nih yang kamu cocok nih. Gitu. Kan ada puisi yang referensinya memang tentang keluarga, misalnya tentang mereka. Karena ini ayo dulu aku bikin puisi ini untuk kamu gitu. Artinya begini-begini. Ada Mhm. beberapa yang aku jelasin ada, tapi yang memang secara tema dan bahasa tidak terlalu berat lah. Oh, iya, iya, iya sih. Kan disesuaikan juga Maksudnya aku sama usia jelasin, mungkin. ini metafora, kan belum ngerti di Oh, sekolah. oh iya itu juga sih. Kecuali nanti mungkin kalau udah SMA kali ya atau SMP SMP, udah
di kelas 9 mungkin kali ya. Nah, mereka kan apa namanya saat baca puisi itu diposting di sosmed. Tadi udah sempat disinggung juga kalau misalnya kayak rayuannya dapat uang jajan segini gitu. Berarti mereka tahu betul ya kalau konten itu apa puisi mereka, pas mereka baca puisi itu diupload. Terus responnya gimana sih? Selain kayak senang tadi dapat uang jajan. Responnya kalau si Hana dulu ya senang banget, dia ngasih tahu kawan-kawannya waktu awal sebelum dia remaja ya. Mhm, Kalau sebelum remaja mah dia senang banget, kasih tahu siap-siap. mhm, Dan dia udah ngerti lah ini jadi bagian dari kenangan gitu kan. mhm. Oh, Tapi kita kan sudah ngasih tahu tuh tentang hidup, misalnya hidup nih nggak selamanya, misalnya someday aku nggak ada gitu, ibumu nggak ada, tapi kamu besar. oh, wow, agak deep ya. Apa yang kamu apa yang kamu ini nanti sisakan Mhm, gitu untuk mengingat itu kan. Jadi ya momen-momen kayak gitulah yang jadi bikin mereka teringat kan. mhm. Nah, selama ini mereka kan baca-bacakan puisi. Nah, menurut Pink sendiri, mereka perlu nggak sih bisa menulis puisinya gitu? Mungkin suatu hari diajarin khusus gitu sama bapaknya. Sejauh ini susah ya, Oh iya. sudah pernah dicoba kan. Misalnya Hana dulu waktu SD pernah dia suka belajar gitu kan, nulis. Mhm, Kemudian lambat laun kan kadang di challenge ya, kamu kan sudah banyak sekali buku yang ini nggak terbatas puisi aja, buku yang kamu baca, novel yang kamu baca gitu kan. Puisi yang kamu baca mana mau dong, ayah minta bikinin gitu, pengen lihat, bikin cerpen atau bikin setiap ada kegiatan bikin cerita, journaling dibeliin, misalnya kami beliin buku apa, buku journaling tuh ya, coba dong bikin mhm, journaling tiap hari kan untuk latih. Mungkin mulainya dari situ, dia sekarang bikin bikin diary kayak gitu kan. Ya itu kesadarannya itu memang memang nggak bisa dipaksa, Nat. Jadi memang harus step by step kesadaran itu tumbuh dari dirinya. Apalagi puisi kan agak berat ya sebenarnya ya. mhm. Kalau dia Setuju. nggak punya apa ya, kesadaran, istilah kita tuh kesadaran puitiknya belum tumbuh, mau dipaksa kayak apapun nggak bisa kayaknya deh. Betul sih, mungkin hanya terpaksa atau kayak jadinya kaku gitu ya karyanya. Mhm. Jadi sebatas kalau Terus dia ngomong, bikin tugas, bikin ke sekolah apa, memenuhi tugas sekolah ya dia bisa gitu. oh Cuma ya, kalau untuk yang standar yang kita tetapkan kan nggak, belum aha, paham, belum. berarti sebebasnya dia aja. Biar dia Aha. sejauh ini sih biar itu cuma bentuk untuk mengekspresikan diri aja dari saya tuh, nggak harus dituntut untuk melampaui batas tertentu. Kalau dia Mhm, nantinya dia nggak bisa pun ya sudah, itu mau buat apa? mhm. Setuju, setuju sih. Tadi mereka baca puisi, diupload ke sosmed. Dan kita tahu Gen Alpha ini sangat akrab dengan teknologi ya. Kayak tadi di Astra Digital Junior gitu, kayak pembacaan tulisan itu disajikan nggak hanya sekedar tulisan bergerak, tapi ada anak-anak yang membacakannya dibuatkan seindah mungkin, semenarik mungkin gitu. Menurut kakak ada nggak sih potensi membaca di media sosial nanti itu bakal jadi peluang karir baru gitu untuk mereka? Atau mungkin untuk anak-anak Pring sendiri? Kalau mungkin sebelum bahas ke karir ya, kalau Mhm, staging potensi di pembacaan puisi kan kita tahu baca puisi udah masuk OSN ya. mhm, ya ya tuh. Hmm. Tapi itu kan baca puisi yang serius lah gitu kan. Mhm, Saya bilang, eh, saya bilangnya bukan bukan karir ya, tapi mungkin potensi untuk menghasilkan uang ya kali ya. ya ya ya. Ya. Atau potensi untuk membangun branding diri. Nah, tentu kalau itu ada jelas. Gitu kan. Mhm, Sekarang iya. misalnya orang review buku nih, ngomongin tentang buku, udah ada buku Instagram banyak. Mhm, Pembacaan puisi juga di TikTok atau di YouTube itu udah banyak tuh. Walaupun dia masih segmented, udah banyak. Tapi kan ada beberapa yang keluar dan mengemuka. Gitu. Nah, kalau kedepannya justru kalau kita ada semacam apa ya, semacam misi untuk memasyarakatkan sastra atau memasyarakatkan puisi, sebenarnya bagus banget tuh adanya kayak dalam tanda kutip puisi anak yang dibacakan dengan cara dan editan yang menarik lah gitu kan. mhm. Karena ya tadi di buku sekarang tuh lagi booming tuh buku anak gitu. Buku si anak ini juga, yang belum ada kayaknya pengarangnya cuma siapa kemarin tuh, Abinaya ya siapa, yang resep membuat jaket raya itu waktu dia masih kecil tuh. Oh ya ya ya. Tapi ya sebagaimana apa ya, kerja seni ya, seni itu kan sebenarnya puisi kan salah satu bentuk seni juga kan. Mhm, Jadi ya seni itu kan mencoba mengungkap apa, mencoba menemukan berbagai kemungkinan gitu dalam ekspresi. Jadi kalau dia dan dalam dalam apa ya, dalam teori pop itu kan memang dia harus ditempel-tempelkan dengan unsur pop gitu. mhm, Biar lebih populer itu kan dia harus digabungkan dengan unsur-unsur lain. Jadi ya berpotensi banget sebenarnya. mhm, Pak, misalnya kita kita simpel nih, ada musik eh, musik hip hop ya, mhm. Kenapa? R&B R&B. kan, di tengahnya kan ada orang rap nih. Oh ya ya ya. Di mix gitu ya. Ya, orang nge-rap itu kan sebenarnya sastra lisan lah mungkin lah ya, di Amerika sana tadi kan, mungkin kayak orang Mhm, baca pantun atau gurindam.
Ya mana tahu ke depannya mungkin ada lagu gitu di tengah-tengahnya ada orang baca puisi kan. Oh itu Nggak sih, menutup kemungkinannya. mungkin banget. Harusnya sih, tapi kan ya kita nggak tahu ya nanti perkembangan ke depan. Mana Dan tahu sekarang kan saya lagi pakarnya ini, ada bergerak sana. ya, Rangga dan Cinta, musikalisasi Oh, dari iya. Ada Apa Dengan Cinta itu salah satu yang kemungkinan, tapi kita belum bisa lihat keseluruhannya karena belum merilis filmnya. Tapi kan ada yang adegan itu mereka menyanyi dan baca puisi juga kalau di film sebelumnya. Terus siapa tahu dengan yang versi Gen Z ini, tahu nanti ada Jadi kan dia mix mencoba berbagai antara. kemungkinan ketika dibuat video klipnya dengan apa gitu kan. Nggak tahu Mhm. gitu. Iya sih, berarti sangat mungkin ya berarti ya. Tapi misalnya kalau Hana dan Diana suatu hari memutuskan jadi konten kreator puisi atau pembaca atau istilah kerennya itu spoken word artist, Ya Pring bakal terserah sih, mendukung kalau enggak? menurutku sih terserah, terserah mereka menemukan jalannya ya. Hmm, Yang keren. penting tugas utamanya sekolah dulu. Betul sih. Ya, Ya, kalau modal utama sekolahnya ya. selesai, Ya, setuju setuju. Sebagai orang tua pasti sangat memikirkan hal seperti itu ya. baru paham kenapa kita dulu sampai disabet-sabet di sekolah kan. Iya ya. Sekolah dulu. Setelah punya anak, oh ya ternyata gini ya. Kita Tapi kan siram masa dalam muda bangku sekolah. sekarang akhirnya menyadari ya dunia, oh begini toh. Tapi tetap diberi kebebasan dengan bersyarat tetap ya. Nah, Mhm. Asik sih. Oke. Nah, ini ada ini pertanyaan terakhir. Nah, walaupun misalnya, oh ya tadi udah terjawab sih. Ternyata pertanyaan terakhir ini, kalau tadi kan meninggalkan pendidikan formal berarti enggak ya dari Pink sendiri harus wajib gitu ya selesai dulu sekolahnya baru boleh. Misalkan mau jadi content creator. bahkan bahkan saya spesifik nih, wajib jago matematik Wow, harus dalam kayak Jerome standar tuh. tertentu ya. Hah? Enggak, dalam standar Oh tertentu enggak. aja. Karena kan kayaknya, sorry, mungkin apa ya pandanganku yang salah atau apa, di balik matematika itu kan logika kan. Kalau kamu nggak bisa menyelesaikan suatu permasalahan matematika sederhana, berarti logikanya nggak jalan gitu. Setuju sih, setuju banget. Lagi sekarang lagi ini hits banget, maksudnya meresahkan sekali banyak yang kayak udah SMP, SMA itu untuk matematika dasar aja masih sangat kurang ya kan? Viral tuh. Nah, gara-gara itu tahu nggak? Mayoritas orang. Aku hampir tiap malam sebelum tidur aku tes mereka. Oh, itu trigger aja. Nanti kalau ketemu konten kreator terus salah kan malu aku. Oh iya, iya tiba-tiba gitu ada yang main kaca kalau dia matematika. Mana dan dia mulai kan. Tapi mereka pasti udah bisa lah ya sekarang. Karena sering sama bapaknya duluan. Oke, agak. Oh udah, tadi sempat apa namanya kayak slow motion gitu mungkin sinyal di tempat saya harap malum ya, saya tinggalnya di kecamatan sekarang jadi ya kadang ini pun Oh bukan lagi di jam, kebutuhan ya. demo kali di jam. Tapi kalau apa sih mendung ya biasa memang seperti itu kalau udah mendung kemarin ya kami tuh ada nih sama teman saya tadi ada ikut gabung di Zoom ini si Alvin, tapi sebenarnya mau Zoom meeting tapi di itu kan nggak bisa masuk akhirnya ganti pakai Google Meet. Nah hari ini sih tadi udah dites bisa Diplokade sama itu isi log. itulah emang parah ya. Jadi bakal panjang nanti kalau kita bahas itu ya. Oke deh, satu permintaan dari Sastra Digital Junior, boleh dong kasih masukan atau saran atau apapun lah, kritik boleh untuk media ini yang ya sekarang ada juga di YouTube, ada di TikTok. Mungkin untuk Saran saya adalah rutin bikin event. Biar event. cepat besar. Oh, Ya, wow. bikin event. Yang Kalau kecil-kecilan aja, sajian-sajiannya, nggak usah yang besar-besar. Hah? untuk sajian-sajiannya mungkin sajiannya kan ini kayak udah ada editan animasi atau kayak kemarin kan ada sempat kita Q&A singkat sih kayak kalian prefernya itu misalnya orang itu aku atau ada gaptek animasi. justru itu. Oh, Tapi tetap siap, kalau siap. tadi pertanyaan orang atau animasi orang harus Harus. biar apa personanya itu yang lebih penting ditampilkan. Oh iya ya. Tapi kalau mix misalnya ada anak yang bacain tapi ditambahin animasi seperti yang sudah dijalankan sekarang. Ya nggak apa-apa. Oh, Saya kan agak ini juga ya terpaku dengan aturan duniawi gitu. Jadi dalam arti kalau udah upload konten ini kan udah menuju profesional nih platformnya. Jadi ada ukuran matriks-matriksnya. Ya kalau satu diupload minimal berapa nih yang baca, nah itu mulai dipikirkan yang mendengar yang nonton nih minimal berapa tahan berapa detik. Nah, gitu. oh berarti pertimbangannya sangat harus matang gitu ya konsepnya skrip dan semacamnya. Iya, jadi ada target lah gitu harus 1 tahun berdiri jumlah views 10 juta. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja sih. Caranya tadi mungkin untuk mengembangkan engagement tadi ya event kegiatan-kegiatan rutin lah. Jadi itu sangat ini ya salah satu yang bisa membantu biar makin berkembang ya. Oke, thank you so much untuk sarannya. Terima kasih, Pring. Ini udah habis pertanyaannya. Oh, yang mungkin dari teman-teman yang hadir ada Alvin dan Alvin. Ada pertanyaan untuk Pring, silakan.